tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci. Seluruh umat sujud berteduh, tinggikan nama-Mu. Saat ku datang menyembah-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteduh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Mari kita kembali sama-sama dalam ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci. Kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang menyembah-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteduh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Kudus, 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 Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Perintah selamat. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita naikkan pujian bersama-sama. Mari sama-sama kita katakan, Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah,
Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satukan suara kita. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Mari sama-sama dengan kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib yang penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintahlah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari sama kemegahan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja,
Raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, sebab Kau yang layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga,
kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar wabah penyakit COVID-19 ini berhenti sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kami doakan agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kelegaan setelah roh jahat diusir. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 12.
Kita akan baca ayat yang ke-22 dan 23, lalu ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Injil Matius pasal 12, ayat 22 sampai 23, dan ayat yang ke-28. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Saudara-saudara, selama beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus berkuasa dan bersedia untuk memberi kelegaan. Nas yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa beberapa kelegaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus hanya dapat dialami setelah roh jahat diusir keluar dari dalam hidup seseorang. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa demikian. "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Allah ingin memerintah hidup kita, keluarga kita, dan di dalam setiap segi kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Jadi salah satu bukti bahwa Allah memang sudah memerintah dalam hidup seseorang adalah apabila setan atau roh jahat sudah diusir keluar dari dalam diri orang itu oleh kuasa Roh Allah. Jadi supaya Allah betul-betul memerintah dalam hidup seseorang, maka setan atau roh jahat harus diusir keluar dari dalam diri orang itu. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa beberapa masalah bersumber pada pekerjaan iblis. Kita baca dalam firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Tidak semua orang buta atau bisu disebabkan karena dirasuk oleh roh jahat. Tetapi ada orang-orang yang menjadi buta dan bisu karena dirasuk oleh roh jahat. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran modern. Sebab penyebabnya adalah roh jahat. Dan bukan kuman, bukan bakteri, bukan virus, bukan gagalnya berfungsinya organ tubuh, dan sebagainya. Ada masalah-masalah, pergumulan hidup, penderitaan dan sebagainya. Tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Sebab akar penyebabnya adalah pekerjaan iblis yang harus dilawan dengan doa. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana roh jahat bisa membuat orang jatuh sakit. Kita baca dalam firman Allah, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Di dalam Alkitab kita juga membaca bagaimana roh jahat bisa membuat orang menjadi bungkuk dan amat menderita. Kita baca dalam firman Allah, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh
sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat lagi berdiri dengan tegak. Kita baca dalam Alkitab bagaimana ada orang yang menjadi gila karena dirasuk oleh roh jahat. Kita baca dalam firman Allah, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Di dalam Alkitab kita juga membaca bagaimana roh jahat bisa membuat angin badai yang nyaris menenggelamkan perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus. Kita baca dalam firman Allah, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Mengapa Tuhan Yesus menghardik angin? Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa angin badai ini bukan angin badai biasa yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan udara, tetapi ada roh jahat di balik angin badai ini. Alkitab juga mengajarkan akan adanya roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan yang bisa membuat orang menjadi murtad. Firman Allah berkata, tetapi roh dengan tegas mengajarkan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Alkitab mengajarkan bahwa beberapa orang suka melawan karena mereka dijerat oleh iblis yang mengikat mereka pada kehendak iblis. Kita baca dalam firman Allah, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kesimpulannya, Alkitab jelas mengajarkan bahwa ada masalah-masalah, pergumulan hidup, penderitaan dan sebagainya tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa, sebab akar penyebabnya adalah pekerjaan iblis yang harus dilawan dengan doa. Tetapi sama seperti ada sistem kekebalan tubuh, begitu pula ada sistem kekebalan rohani. Roh jahat tidak bisa sembarangan mengganggu atau merasuk orang. Harus ada pintu yang terbuka, baik oleh karena dosa orang itu sendiri, maupun oleh karena dosa nenek moyangnya. Beberapa dosa yang membuka pintu bagi pekerjaan roh jahat atau iblis dalam hidup seseorang adalah kemarahan yang diumbar. Firman Allah berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan dapat muncul begitu saja secara tiba-tiba. Hal ini tidak dapat dicegah. Tetapi apa yang kita lakukan sesudahnya menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Apabila kemarahan diumbar atau disimpan sebagai sakit hati atau dendam sampai sesudah matahari terbenam atau bahkan sampai berhari-hari, maka orang itu sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk melaksanakan niat jahatnya. Dosa yang lain
yang membuka pintu bagi bekerjanya roh jahat adalah dosa menyembah berhala. Firman Allah berkata, apakah yang akan kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Mempersembahkan sesuatu kepada berhala adalah mempersembahkan sesuatu kepada roh-roh jahat dan bersekutu dengan roh-roh jahat. Firman Allah mengajarkan bahwa yang setara dengan menyembah berhala, dan karena itu membuka pintu bagi pekerjaan roh jahat adalah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya ini membuka pintu bagi bekerjanya roh jahat di dalam hidup seseorang. Firman Allah berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berarti ketagihan untuk berbuat dosa, kecanduan untuk mengulangi dosa yang sama, berasal dari iblis. Berarti iblis dan roh-roh jahat ada di balik segala bentuk ketagihan dan kecanduan. Seperti kecanduan untuk berselingkuh, kecanduan untuk melacur, kecanduan untuk berdusta, kecanduan untuk mencuri, kecanduan untuk merampas milik orang lain, kecanduan untuk memakai narkotika dan obat-obat terlarang dan sebagainya. Firman Allah berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Salah satu maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis, yaitu membebaskan orang dari kebiasaan tetap berbuat dosa, membebaskan orang dari segala bentuk ketagihan dan kecanduan, membebaskan orang dari rupa-rupa penderitaan yang ditimbulkannya. Untuk masalah, penderitaan, pergumulan hidup yang diduga bersumber pada pekerjaan iblis dan roh-roh jahat, cara mengatasinya adalah dengan membuat daftar dosa, mengakuinya, dan meminta pengampunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila dosanya dibereskan dengan meminta ampun kepada Tuhan, maka iblis kehilangan pijakan untuk tetap bekerja dalam hidup seseorang dan harus pergi meninggalkan orang itu bila diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, yang diberi wewenang oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya pendeta, majelis, pemimpin di gereja, diaken, atau orang-orang tertentu saja, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamin
bahwa tidak ada yang akan membahayakan kita bila kita memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Dalam bukunya Demons Defeated, atau Roh Jahat Dikalahkan, Bill Subritsky menyaksikan bagaimana beberapa puluh tahun yang lalu dia diundang oleh Bishop Hugh Blanit, gembala gereja Inggris atau gereja Anglikan di Singapura, untuk mengajar tentang demonologi atau bagaimana mengalahkan roh-roh jahat. Di tengah pelajaran, salah satu hamba Tuhan menyela dan berkata bahwa dia pikir ada setan di dalam gedung gereja itu. Pada saat itu Bill melihat ada roh jahat di pucuk menara gereja. Ketika disampaikan kepada gembala gereja itu percaya. Sebab pada waktu Perang Dunia Kedua, tentara pendudukan mengumpulkan juru rawat yang dianggap sebagai menolong musuh ke lantai dasar gereja itu dan membunuh mereka. Para hamba Tuhan itu beramai-ramai berdoa, memintakan pengampunan Tuhan untuk dosa yang pernah dilakukan oleh tentara pendudukan di tempat itu, dan mengusir roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba mereka merasa seperti ada hembusan angin yang keluar dari gedung gereja itu. Sejak itu, selama beberapa tahun, gereja itu dilanda oleh api kebangunan rohani. Firman Allah berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Firman Allah berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya, musuh orang Kristen tidak pernah adalah sesama manusia. Bila ada orang Kristen yang memusuhi sesama manusia, berarti dia termakan tipu muslihat iblis. Musuh manusia yang sebenarnya adalah roh-roh jahat di udara. Sesama manusia harus kita kasihi. Yang harus kita lawan adalah roh-roh jahat di udara. Ada masalah, penderitaan, pergumulan dalam hidup ini tidak akan pernah tuntas kecuali kita menyadari bahwa masalah ini telah ditunggangi oleh iblis dan roh-roh jahat. Setiap dosa membuka pintu bagi serangan roh jahat. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka tidak seorang pun kebal dari resiko diganggu oleh roh jahat. Karena itu, setiap orang Kristen perlu mawas diri, membuat daftar dosa yang pernah dilakukannya, mengakuinya, dan meminta pengampunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu memakai kuasa nama Tuhan Yesus untuk membatalkan kutuk yang ditimbulkan oleh dosa dan mengusir roh jahat yang mungkin mengganggu melalui dosa yang telah diperbuat. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa.
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tanya.
terpuji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah. Iriala basada kariala bagusya. Kakara basada kariala bagusya. Iriala basada kariala bagusya. Kakara basada kariala bagusya. Iriala basada kariala bagusya. Iriala basada kariala bagusya. Kakara basada kariala bagusya. Kakara basada kariala bagusya. Iriala bohor yala basada kariala bagusya. Iriala bohor yala basada kariala bagusya. Jika besaranmu ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib. ajaib Tuhan. Hamba jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan suku katakan hamba memuji. Hamba memuji
laba sadakari alaba kushai. Iri alaba holi alaba kadakari alaba kushai. Kakara alaba kushai. Iri alaba holi alaba kushai. Kakara alaba sadakari alaba kushai. Iri alaba holi alaba sadakari alaba sadakari alaba kushai. Iri alaba holi alaba kushai. Kakara alaba kushai. Kakara alaba sadakari alaba sadakari alaba kushai. Iri alaba holi alaba sadakari alaba kushai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ada masalah, penderitaan, pergumulan dalam hidup ini tidak akan pernah tuntas kecuali kita menyadari bahwa masalah ini telah ditunggangi oleh iblis dan roh-roh jahat. Firman Allah mengajarkan, setiap dosa membuka pintu bagi serangan roh jahat. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka tidak seorang pun kebal dari resiko diganggu oleh roh jahat. Karena itu setiap orang Kristen perlu mawas diri, membuat daftar dosa yang pernah dilakukannya, mengakuinya, dan meminta pengampunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu memakai kuasa nama Tuhan Yesus untuk membatalkan kutuk yang ditimbulkan oleh dosa dan mengusir roh jahat yang mungkin mengganggu melalui dosa yang telah diperbuat. Mari kita minta agar Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa-dosa yang perlu kita akui dan kita mintakan pengampunan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan sekarang ini. Mari kita minta pengampunan Tuhan sekarang ini. Irialamo kakaralaba kushai, kakaralaba sandatori alaba kushai, kakaralaba kushai. Apabila saudara pernah terlibat dalam dosa menyembah Allah asing, akuilah itu sebagai dosa sekarang dan minta pengampunan dari Tuhan sekarang. Irialamo kakaralaba kushai, kakaralaba sandatori alaba kushai. Apabila ada yang pernah menyembah Tuhan dengan cara yang salah, mintalah pengampunan Tuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang pernah tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, mintalah pengampunan Tuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Apabila ada yang pernah tidak menghormati hari kudus Tuhan, mintalah ampun sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang pernah tidak menghormati orang tuanya, mintalah ampun sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Apabila ada yang pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, pengguguran kandungan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan tidak mengampuni, mintalah pengampunan Tuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus.
Apabila ada pernah terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu, masturbasi, dan penyimpangan seksual, mintalah pengampunan Tuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakarala basanda toriala bakushai kakarala bakushai karabasanda toriala bakushai kakarala bakushai. Apabila ada yang pernah terlibat dalam dosa mencuri, dosa berdusta, dosa serakah, atau menginginkan milik orang lain secara tidak sah, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan mari kita minta ampun sekarang. Dirialamo labasanda toriala bakushai kakara labasanda toriala bakushai. Apabila kita pernah melanggar firman Tuhan yang lain dan dengan demikian kita berbuat dosa kepada Tuhan, mari kita akui dosa kita sekarang dan mari kita minta ampun sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakarala basanda toriala bakushai kakarala bakushai kalabasanda toriala koshai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kiranya dibatalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat dan semua roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa yang sudah kami akui sekarang ini, kami usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang kuat, semua roh jahat yang mengganggu karena dosa-dosa yang sudah kami akui tadi, kami usir engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakarala basanda toriala basakor yala bakushai. Iriala basanda toriala bakushai. Karabasanda toriala boshai. Iriala basanda toriala boshai. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat, semua orang jahat yang bekerja karena dosa-dosa yang kami sebutkan tadi, kami usir engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakarala basanda toriala bakushai. Iriala basanda toriala bakushai kakarala bakushai. Semua orang yang ada sakit penyakit pada tubuhnya, angkatlah tangan saudara sekarang. Bapa kami yang di sorga, adakanlah mujizat-mujizat kesembuhan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan kami usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel, setiap organ tubuh yang rusak kami minta diganti sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, kami mohon mujizat kesembuhan-Mu terjadi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat keuangan kami mohon terjadi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Bapak beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Bapak beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Irialamo kakarala basanda toriala bakushai. Kakarala basanda toriala bakushai. Kakarala bakushai. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan.
Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pulihkanlah rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dibinasakan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralaba fadator yalaba kusyai. Karabasanda tori alabakusyai, kakaralabakusyai. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong. Agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong. Tuhan buka jalan, buka pintu-pintu pertolongan supaya bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan Yesus tolong. Mari Bapa, jauhkan kami dan anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan Kau mempertemukan anak-anak-Mu Tuhan dengan orang-orang yang cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Sebagai pasangan hidup mereka yang merindukan keturunan, Tuhan mengadakan mujizat, membuka rahim anak-anak-Mu Tuhan sehingga mereka bisa melahirkan anak-anak. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membuka kandungan Sarah. Engkau yang membuka kandungan istri Manoah. Engkau yang membuka kandungan Hana. Engkau yang membuka kandungan Elizabeth pada usia tuanya. Engkau mengadakan mujizat sekarang Tuhan, sehingga yang ingin mempunyai anak bisa mempunyai anak sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralabakusyai. Karabasandator yalabakusyai. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya. Kami minta Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk-kutuk kemandulan kami batalkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar Bapa mengampuni dosa-dosa yang mengakibatkan kemandulan. Kami mohonkan pengampunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kutuk-kutuk yang mengakibatkan kemandulan kami batalkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang membuat mandul, aku usir engkau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah mujizat sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua keperluan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak semua dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh putus asa, roh hilang pengharapan, roh ingin bunuh diri. Aku usir kau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh takut ditolak, roh menolak orang lain. Aku usir engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus.
Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita tutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita nyanyikan dahulu lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Kau la donai darkeka. Kau la donai darkeka. Ukta alam, wehu ya aseh. Ukta alam, wehu ya aseh. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kau la
Adonai Darkeka. Go, 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 Adonai Darkeka. Alam, alam, wehu, wehu ya aseh. Alam, alam, wehu, wehu ya aseh. Tuhan gunung batuku yang ajak tanganku bertembus. Tuhan gunung batuku yang ajak tanganku bertembus. Dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tuhan gunung batuku yang ajak tanganku bertembus. Tuhan gunung batuku yang ajak tanganku bertembus. Dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Tempat perlindunganku, kota benteng penyelamatku. Perisai tempatku berlindung, yang kalahkan lawanku. Baru Adonai Suri, Hamelamen tiadai lakrab. Baru Adonai Suri, Hamelamen tiadai lakrab. Etseotai Lamir Hamah. Baru Adonai Suri. Ini bahasa Israel ya. Hasdi Umit Sudati Miskabi Umi Platili. Hasdi Umit Sudati Miskabi Umi Platili. Magini Ufo Hasini Aroner Amin Tahtai. Tuhan gunung batuku yang ajak tanganku bertembus. Tuhan gunung batuku yang ajak tanganku bertembus. Ini Mazmur 144. Dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Tempat perlindunganku, kota benteng penyelamatku. Perisai tempatku berlindung, yang kalahkan lawanku. Tuhan gunung batuku yang ajak tanganku bertembus. Tuhan gunung batuku yang ajak tanganku bertembus. Dan jari-jariku untuk berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Tempat perlindunganku, kota benteng penyelamatku. Perisai tempatku berlindung, yang kalahkan lawanku. Yang kalahkan lawanku. Yang kalahkan lawanku. Mari kita semua mengangkat tangan kita
untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhanku rindu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau,
Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau.